Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kami haturkan jazakallah khairan pertama kepada Kang Founder yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada Bunda Nunung yang sudah membimbing kita semua untuk tilawah Al-Quran. Selanjutnya seperti biasa kita akan lanjutkan pada tafsir. Walaupun untuk hari ini hanya tambahan saja ya dari tafsir ayat 12 itu sangat singkat tafsirnya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 12. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, humul mufsidun, mereka itu pembuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasakannya atau menyadarinya atau mengetahuinya. Nah, ini adalah sebagai jawaban dari ayat kemarin ya, masih ingat yang ayat 11-nya wa idza qila lahum la tufsidu. Apabila dikatakan pada mereka la tufsidu, kalian itu jangan berbuat kerusakan. Mereka menjawab qalu innama nahnu muslihun. Mereka malah menjawab kami itu pembuat kebaikan gitu. Kami itu pembuat kemaslahatan. Maka kata Allah di sini dijawab, ala, ingatlah, ketahuilah, innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itu adalah para pembuat kerusakan, walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu maksud dari kalam Allah ini kita mencoba untuk memahaminya dari ragam tafsir. Seperti biasa tafsir Jalalain didahulukan ya. Ala, nah kita belajar bahasa Arab juga ala. Nah, ala itu litanbih gitu ya. Ini adalah ala suka diartikan ingatlah, ala ingatlah, litanbih, intinya ini seruan untuk membangkitkan perhatian. Jadi untuk membangkitkan perhatian, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah itu mufsidun yang berbuat kerusakan, walakin la yash'uruna bidzalik, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Nah, ini dari tafsir Jalalainnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari tafsir Buya Hamka, beliau menafsirkan bahwa intinya dengan cara diam-diam ya, dengan cara diam-diam orang munafik Yahudi sekuat tenaga gitu ya, mereka dengan gerilya ya, secara diam-diam, tidak secara terang-terangan. Orang-orang munafik Yahudi itu bagaimana berupaya supaya rencana Nabi itu gagal. Jadi menggagalkan rencana Nabi. Bahkan mereka itu misalkan ya pada orang-orang Arab yang orang Arabnya belum ada, tidak memiliki agama gitu ya. Kalau datang ke Madinah, nah mereka ketika ada kesempatan mereka menjelek-jelekan Islam. Nah itu mereka teh mukmin gitu ya, pengikut Nabi gitu ya, secara dohir mereka itu menyatakan keislamannya, menyatakan keimanannya, tetapi dalam hatinya ngegremet gitu, pokoknya menjelek-jelekan Islam gitu. Ketika ada tadi ya orang-orang Arab yang memang masih polos gitu ya, belum ada
kepercayaan yang dianut, nah itu malah dijelek-jelekan. Padahal sejak Nabi datang ke Madinah sudah terikat janji bahwa mereka itu akan hidup tadi ya Kang Pondor menyebutkan ada piagam Madinah, hidup damai gitu ya, pendampingan secara damai gitu. Nah, tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak gitu. Bahwa Islam itu tidak dijelek-jelekan pun memang akan bertambah kuat gitu. Islam itu ya'lu gitu ya, tinggi, la yu'la alaih, tidak ada yang bisa merendahkan Islam gitu. Tetapi mereka senantiasa berbuat seperti itu, menjelek-jelekan. Nah, kemudian kalau ditanyakan ya, kalau ditanyakan kayak tadi, la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Mereka selalu ngeles bahwa kami itu berbuat seperti ini untuk mencari jalan damai gitu. Bahwa perbuatan mereka itu sebetulnya bukan mencari jalan damai ya, ke orang kafir mereka baik-baik gitu ya, kemudian ke orang Islam juga sama gitu, ke sana ingin diakui berbuat baik, berkomplot gitu ya. Nah, ke sini juga secara dohir baik gitu. Nah, bahwa hal seperti itu bukan mencari jalan damai gitu, bahwa perbuatan mereka itu berbahaya gitu, tapi mereka tidak sadar. Nah, hal ini kalau menurut Buya Hamka ini dilakukan atas hawa nafsu gitu ya. Nafsu yang menyuruh kepada bisu gitu ya, ke keburukan. Seandainya saja mereka kan sudah punya agama kan sebelumnya Yahudi gitu. Seandainya saja mereka betul-betul gitu ya memegang teguh agama mereka, agama Yahudi, nggak mungkin mereka berbuat seperti itu gitu. Karena dalam Yahudi juga kan dengan Toretnya itu mengajarkan pada kebaikan, udah jelas gitunya Nabi Muhammad begini-begini harus diimani, ciri-cirinya gitu udah jelas. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tadi karena hawa nafsu dan ada satu macam ta'assub gitu ya, fanatik gitu, fanatisme gitu, bahwa mereka membela golongannya gitu ya, walaupun dengan jalan yang salah, tetapi mereka tidak menyadari akibat dari apa yang mereka lakukan, yang mereka anggap itu adalah islah. Kami itu membuat islah gitu, ini adalah jalan damai gitu, kepada orang kafir baik, kepada orang mukmin menyatakan seperti baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari tafsir Buya Hamka. Selanjutnya seperti biasa dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa sama di sini juga ya. Dalam Ibnu Katsir mereka itu menyebutkan bahwa kami bermaksud menjadi juru penengah gitu ya, juru damai gitu antara dua golongan, yaitu mendamaikan mukmin dan orang kafir. Nah, ini ya apa yang mereka lakukan itu niatnya seperti itu menurut mereka gitu ya, bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kalian itu jangan berbuat kerusakan gitu, innama nahnu muslihun, kami itu muslihun gitu, pembuat kebenaran, pembuat kemaslahatan. Kami itu ingin melakukan perdamaian di antara kedua golongan, baik itu mukmin maupun ahli kitab. Nah, tetapi apa yang mereka katakan ini dibantah ya, dan dibantah oleh Allah. Nah, ini ala ingatlah, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar itu. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hanya saja hal yang mereka duga bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbaikan, perdamaian, justru ini merupakan kerusakan gitu ya. Tetapi karena mereka bodoh, nah ini dalam Ibnu Katsir ya, karena kebodohan mereka, nah mereka tidak merasakan bahwa hal itu adalah kerusakan. Nah, kemudian kita lihat dalam kitab At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, bahwa maksud dari wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, itu adalah ini adalah bantahan Allah, ini adalah rod dan bantahan Allah atas dusta ya,
kebohongan pengakuan orang-orang munafik Madinah. Nah, ini jadi oleh Allah dibantah, dibolekerkeun gitu nya, dibolekerkeun ku Allah bahwa yang mereka akui tadi muslihun itu, nah oleh Allah dibantah pengakuan mereka, karena ketika diminta untuk kalian itu harus taat perintah Allah, kalian harus taat, harus menjauhi larangan Allah, justru mereka malah menjawab, enggak, kami itu pembuat kemaslahatan, kami itu tidak melakukan mafsadat, kami itu sudah benar gitu, sudah berada di atas hidayah, kami itu sudah berada di atas petunjuk Allah. Jadi kami tidak sesat gitu, kami tidak tidak dusta, tidak sesat. Jadi mereka senantiasa ngeles seperti ini ya. Nah, sehingga Allah mendustakan mereka. Jadi dalam tafsir At-Tabari di sini, bahwa ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, Allah mendustakan mereka dengan jawaban ketahuilah, mereka itu yang sesungguhnya pembuat kerusakan gitu. Mereka itu yang sesungguhnya menentang perintah Allah. Mereka itu yang sesungguhnya sudah melewat batas gitu. Mereka yang sudah banyak melakukan maksiat. Mereka meninggalkan kewajiban, tapi mereka tidak merasakannya. Tidak mengetahui bahwa mereka itu membuat kerusakan atau mereka itu melakukan mafsadat. Nah, di sini bukan termasuk orang beriman yang memerintahkan untuk berbuat adil, dan bukan termasuk orang Islam yang melarang orang lain durhaka di muka bumi. Jadi justru mereka sebaliknya, bahwa bukan seharusnya ya, kalau orang beriman kan merintah pada al-adli ya, keadilan, kemudian melarang yang lain untuk berbuat durhaka. Nah, malah mereka melakukan hal-hal yang sebaliknya yang sudah dibahas dalam ayat sebelumnya. Jadi fi qulubihim maradun. Jadi dalam hati orang yang ada penyakit, dalam hatinya itu hal-hal jelek itu terlihat indah gitu, terlihat baik. Jadi kita juga harus hati-hati ya, bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ketika dalam hati seseorang ada penyakit, sesuatu yang itu jelek, tetapi dalam persepsinya itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dalam hatinya itu adalah sesuatu yang dianggap baik gitu. Kemudian Al-Baghawi dalam tafsirnya, kita lihat Ma'alimut Tanzil fi tafsir wa ta'wil, menyebutkan bahwa ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, itu adalah ketahuilah mereka itu yang sesungguhnya pembuat kerusakan gitu. Membuat kerusakan melalui apa? Melalui kekufuran. Mereka tadinya menghalang-halangi orang lain untuk beriman, mengharewoskeun gitu ya, menjelek-jelekan Islam, bahkan orang Arab yang datang pun mereka jelek-jelekan gitu ya tentang Islam. Tetapi mereka tidak merasakannya, tidak menyadari bahwa mereka itu pembuat mafsadat, bahkan mereka mengira dan yakin dalam hatinya bahwa pura-pura beriman gitu ya, menyembunyikan kekufuran itu adalah bagian dari kemaslahatan. Nah, kemudian ada ulama lain menafsirkan bahwa la yash'urun di sini, maksud la yash'urun ya, tidak merasakan atau tidak mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan siksa untuk mereka gitu. Jadi mereka lempeng we berbuat seperti itu teh karena mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Allah sudah menyiapkan siksa untuk mereka. Nah, kemudian kita lihat Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip Ibnu Kaisyan yang menyebutkan, nah, ini bahwa langsung saja pada ini ya, menurut Ibnu Kaisyan bahwa sebetulnya orang munafik itu tahu gitu ya, sebetulnya orang munafik itu tahu bahwa tindakan mafsadat dalam hati, jadi mereka tahu bahwa ketika dalam hatinya mereka tidak beriman gitu ya, tetapi dalam lisannya mereka menyatakan beriman, menyatakan kemaslahatan, tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu Nabi tahu gitu. Menurut Ibnu Kaisan bahwa maksud la yash'urun di sana itu
bahwa mereka menyembunyikan dalam hati itu kan kepada orang beriman teh, kami itu beriman, nasyhadu innaka la rasulullah, engkau itu betul-betul Rasulullah gitu. Kami itu mukmin, kami itu pembuat kebaikan. Apa yang mereka katakan yang manis di hadapan orang Islam padahal dalam hatinya geremet gitu ya. Tidak sadar bahwa nabi itu tahu bahwa Allah sudah membongkar kelakuan-kelakuan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua pendapatnya bahwa tindakan mufsidun itu ya, kerusakan itu menurut mereka adalah kemaslahatan gitu. Tetapi mereka sadar bahwa itu adalah tindakan mafsadat. Jadi sadar sebetulnya mereka juga bahwa mereka itu berbuat kerusakan, mereka mendurhakai Allah, mereka mendurhakai Rasul, dan tidak menyatakan sesuatu yang hak gitu ya, sesuatu bahwa Islam itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu benar. Nah, mereka malah menutup-nutupinya. Nah, kemudian terakhir ini Ibnu Katsir menegaskan ya dalam tafsir yang populer, tafsir Quranil Azim, menyatakan bahwa ketahuilah gitu, tindakan yang menjadi tumpuan mereka dan dianggap sebagai maslahat itu adalah mafsadat gitu, padahal yang mereka yakini sebagai sesuatu pembuat kerusakan itu kebaikan itu sesungguhnya itu adalah mafsadat. Tapi karena mereka bodoh, mereka tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi yang mereka yakini, saya ini benar, saya ini muslihun, saya ini pembuat kebaikan, saya itu pembuat kenyamanan gitu. Itu adalah karena kebodohan mereka, dan mereka tidak sadar bahwa hal itu adalah tindakan yang mafsadat. Nah, ini masih ada ya tafsir ringkas dari Kementerian Agama. Apa yang disimpulkan dari tafsir Kementerian Agama, intinya karena kelakuan mereka ya selalu api-api bager gitu ya, api-api beriman, api-api pura-pura beriman, kemudian pura-pura sholat benar gitu ya, pura-pura ngaji, ikut perang, padahal dalam hatinya mereka kufur gitu ya, serta menganggap hal yang mafsadat mereka anggap itu adalah muslihun, sesuatu yang baik. Nah, Allah mengingatkan orang mukmin nih, orang mukmin supaya tidak tertipu gitu. Kita sebagai orang mukmin tidak tertipu dengan itu semua. Sekarang itu orang-orang munafik di sekeliling kita sangat banyak gitu ya. Sangat banyak yang mereka di hadapan orang mukmin berbicara hal-hal yang baik-baik, tetapi sesungguhnya mereka di balik itu mereka dengan orang-orang kafir loyal gitu ya, malah bersahabat gitu. Ini mengingatkan orang-orang mukmin tidak tertipu dengan itu semua. Sesungguhnya mereka itu betul-betul musuh gitu, humul adu, mereka yang berbuat kerusakan, diri mereka sudah rusak karena keyakinan mereka yang batil gitu ya, dan dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka juga sama gitu ya, menyebar fitnah, memicu konflik. Misalkan ada terjadi peperangan itu karena adu domba dari mereka, karena hati mereka itu. Nah, ini kepada orang mukmin ya Allah mengingatkan, hati-hati gitu ya, hati yang telah tertutup dengan rasa bangga diri yang berlebihan, mereka tidak sadar bahwa sesuatu yang rusak ya malah mereka menjadikan sesuatu itu adalah betul gitu ya. Ini akibat buruk yang akan menimpa sebab-sebab kemunafikannya, karena pura-pura terus gitu ya, pura-pura baik, pura-pura iman, pura-pura Islam. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika diberikan nasihat itu, kalian itu harus beriman gitu ya, beriman dengan tulus ikhlas gitu. Kemudian ikuti para sahabat Nabi Muhammad, tetapi mereka menjawab dengan penuh kesombongan dan nada menghina. Masa sih kami harus beriman kepada mereka yang kurang akal gitu ya, nanti kan ada selanjutnya, masa sih kami harus beriman sama orang-orang yang bodoh gitu ya, yang kurang akal, atau kalau gitu kami sama bodohnya dengan mereka. Nah, sehingga Allah membantah ya kesombongan mereka itu dengan mengingatkan orang-orang mukmin, ingat gitu ya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal, mereka itu yang bodoh gitu, mereka yang nggak tahu, mereka yang tidak sadar dengan kebodohannya, mereka yang kurang akal gitu ya, mereka yang tidak sadar bahwa mereka itu sesat gitu. Nah, seperti itu.
Nah, intinya faidahnya saya simpulkan terakhir dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 12 ini terkandung makna tentang orang-orang yang mereka berbuat kerusakan namun tidak menyadari karena hati mereka sudah tertutup. Nah, ini hati-hati ya, karena hati mereka sudah tertutup dengan rasa bangga diri yang berlebihan. Mereka tidak menyadari sesuatu yang salah mereka anggap benar gitu ya. Sesuatu yang rusak mereka anggap muslihun. Semoga kita semua terhindar dari sifat yang seperti ini karena hawa nafsu, karena terlalu bangga bahwa sombong dengan keadaan diri sehingga hatinya tertutup. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Siti Jamilah, halo. Ya, iya. Mohon maaf ini selingan dulu, berhubung tadi kedatangan Pak Ketua Agfaiku ya, dan juga Ibu Ice. Untuk itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami persilakan Ibu Ice untuk memberi kata sedikit saja barangkali 1 menit untuk sambutan dan motivasi terutama. Silakan Ibu Ice. Ice Enisce. Halo, cek sound. Ibu Ice Enisce. Halo. Iya. Ibu Ice, halo. Baik, karena Ibu Ice tidak membuka mikrofon, maka untuk itu kepada Pak Ustadz Usep dan Sumantri dari Bekasi, beliau pegiat juga dari pendidikan agama Islam. Dipersilahkan Pak Usep barangkali 1 menit untuk memberi motivasi agar perjalanan majelis ilmu ini lebih semangat lagi ya, lebih berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan mental, spiritual, sosial generasi NKRI ini. Silakan Pak Ustadz. Baik ya, para mustami semua, para GPI yang saya cintai, sedikit menambahkan saja sebagai motivasi dalam pemahaman ayat ini tentang sikap orang-orang munafik yang